Dicat. Ya, selamat malam Udah ya, Ibu kita Mawar lanjut. Saragi. Silakan Pak Gris. Lanjut. Pertanyaan Ya. selanjutnya Pak Gris. Tadi dikatakan bahwa sumber asal ya, nggak usah ya, PL sudah jelas ya, PB ini yang dipermasalahkan, begitu nih. Semua kitab Anda itu tidak jelas penulisnya. Saya bilang pertanyaan selanjutnya apa? Ada penjelasan saya yang belum jelas mungkin yang mau ditekankan? Oh, ini saya akan menanggapi dari jawaban Uni tadi. Wah, saya kan bilang kamu di sini tidak diberikan hak untuk menanggapi kecuali kamu buka cam kayak kakak Mawar dan kamu bisa pakai data. Tapi kalau kamu nggak jelas, nggak bisa buka cam, kamu nggak diberikan hak menjawab karena hakmu hanya bertanya saja sebagai anak gembala aku. Kan kamu udah saya kasih tahu tadi syarat untuk diskusi sama aku. Gimana sih? Masa saya ngomong sama orang nggak jelas kayak kamu? Saya ngerti yang bersangkutan menghilang di peredaran. Mungkin kita langsung. Oke, teman-teman yang di Mesia X Uniriva sudah 1,29 diskusi kita. Teman-teman, aku close lagi, tapi aku live kan lagi karena di sini udah ada kakak cantik Mawar Saragi yang akan diskusi dua arah sama aku. Karena beliau sudah buka cam, tentu diskusi dua arah. Nah, kakak Saragi ya, kakak kalau seandainya mau nonton diskusi kita lagi, kakak lihat di Mesia X Uniriva atau Riva MOW. Karena apa? Saya tidak mau sedikit pun tidak merecord, tidak melivekan diskusi kita karena bagi saya diskusi kita ini harus dilihat publik supaya tidak ada fitnah di antara kita. Oke, baik teman-teman, kita close dulu, kita ulangi lagi diskusi ditambah di Riva MOW. Oke, kakak Saragi, kok tumben buka kamera hari ini, kakak cantik sayang, masya Allah, ternyata cantiknya kakak aku nih. Enggak, karena ada sama Rifa. Iya, maksudnya kalau gini kan enak kak. Kalau kayak gini kan kita lebih akrab. Walaupun kita beda keyakinan, ndak mesti kita harus tuh kayak gempur-gempuran gitu. Argumen boleh berperang, tapi karena kita secara sosial satu negara, kita tuh kalau udah kebuka kayak gitu tuh lebih enak gitu loh. Lebih kayak saling menghargai. Tapi kalau kayak tadi tuh ya, kan nggak jelas tuh. Dia bisa bicara seenaknya aja nanti. Karena kita nggak tahu orangnya kayak mana gitu loh. Makanya penting kalau bicara agama itu kejelasan orang lain itu harus tahu tuh wajahnya apa bagaimana. Gini nih enak kayak gini kan. Nah oke, kakak Mawar Saragi, karena kakak sudah buka cam, saya berikan hak kakak untuk menjelaskan agama kakak. Tapi kalau bisa nanti tolonglah bawa ayat supaya si Holong ini bisa tahu ternyata kakak mampu menjelaskan agama kakak yang menurut kakak itu benar. Siap kakak menjelaskan dengan ayat? Sebagai jemaat biasa tapi statusnya ya. Boleh? Nah, karena kakak jemaat biasa saya izinkan. Oke. Jadi di sini bukan hanya yang apologet ya, boleh kan jemaat biasa kan seperti saya. Oke, standar aku tuh nggak tinggi kak. Karena aku menghargai setiap pengetahuan orang lain. Karena pengetahuan orang lain itu bisa didapat dari experience-nya maksudnya. Mungkin dia pernah dapat belajar secara otodidak, nggak mesti dia harus kuliah dulu. Atau jangan-jangan dia kayak Olong nih, si Olong ini baca sendiri kitabnya. Itu ilmu itu tanda orang udah membaca, itu udah belajar. Nah, yang aku maksud adalah minimal kakak tuh betul-betul baca kitab kakak. Dan aku menerima itu, karena buat aku tuh sudah menghargai ilmu. Nggak mesti harus kuliah, ahli teologi. Tapi kalau bisa, ahli teologi kan bagus. Jadi kakak mewakili agama kakak dan mencerdaskan orang-orang yang tidak, yang sekeyakinan dengan kakak. Lebih dipercaya gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah kalau Kak Mawar ini. Jadi gini Kak Mawar ya, pertemuan kita di awal-awal itu cukup panas di roomnya Iqbal ya. Tapi aku jujur respect dengan kakak. Pertama, akhlak kakak bagus. Ya, sebagai orang Kristen, aku akui akhlak kakak itu adalah akhlak seorang wanita yang baik. Ya, santun. Bicaranya juga walaupun secara teologi aku anggap gabrul ya. tapi secara akhlak kakak tuh luar biasa keren. Aku bangga bisa kenalan dengan kakak. Dan kakak perlu ingat, bicara teologi ini bukan hal yang mudah untuk diterima oleh siapapun. Pasti kita akan ada kles di hati kita tuh, yang namanya bicara agama kita. Cuman hanya orang yang berjiwa besar lah yang mampu diskusi secara terbuka dan berjiwa besar untuk menerima perbedaan pendapat. Maka aku mengajak kakak untuk diskusi dengan cara baik-baik di Komal ini dengan catatan.
saling mendengarkan, menyanggah boleh menyanggah, tapi dengan rasional, dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan ketidaktahuan. Ngeyel sih aku maklum kakak ngeyel, tapi nggak apa-apa lah, karena aku sayang sama kakak, aku maklumi kakak ngeyel ya. Woi, terima kasih, Rifa. Oke. Jadi itu tadi si Holong orang Batak bukan itu ya? Namanya Batak itu lihat, Holong. Itu Ya kakak sapa aja Holong dulu. Holong silakan Holong ngobrol sama kakak Mawar dulu. Mungkin ada yang ingin halo, dia sampaikan. Holong. Horas Holong. Tapi jangan kayak kakak Yulia tadi ya. Kak Yulia tadi tuh mengintervensi nggak bagus. Siap. Halo Holong. Apakah dirimu orang Batak? Jangan kau buka lagi kemude. Nanti kau di live kan orang-orang nanti. Nanti kau dibuka lagi banmu. Iya kak. Saking jujurnya si Holong ini ya kan kak. Dibukanya lah camnya. Saking polosnya lah dia. Dia bilang nggak percaya sama Yesus. Dibuka lah ban motornya sama orang-orang yang nggak suka sama dia. Kasiannya kami. Nah, coba lah kakak ngobrol dulu sama dia. Iya. Horas Holong. Orang halak Horas, Batak. Kak. Ya? Halak kita? Oh lo kakak. Pardia. Par Pekanbaru kakak. Oh, Pekanbaru. Margaha. Marga Manalu. Mana? Siap. Sepertinya tadi sekilas saya lewat. Sakit hati sama siapakah? Ada sakit Enggak, hati. kalau bukan ada kata sakit Orang hati loh baiknya dia kakak. ini kak. Si Holong nih kayaknya orang baik, nggak gampang sakit hati dia. Cuman dia cerita, Uni katanya, Uni bikin video YouTube ya. Waktu aku kemarin naik di kamar Uni, iya aku bilang kan, karena memang aku nggak mungkin kalau debat diskusi itu nggak aku live kan, karena takut fitnah nanti. Gini loh Uni katanya, aku kemarin, nah, ceritalah dia, ban motornya dicopot, khawatirnya dia gara-gara dia muncul di YouTube mungkin kan bukan aku aja yang live kan, dia banyak yang live kan dia ini. Mungkin viral lah dia, mungkin di komunitas dia. Dicabut lah, ditulis di situ. Apa dek tulisannya dek? Ikutilah Pindah aja agama kok muslim, karena pindah aja ke agama Muslim. kayak gitu. Pindah aja ke agama muslim katanya kayak gitu Kak Mawar. Coba lah. Sementara anaknya nggak ada menghujat pribadi orang, tidak ada membenci siapa-siapa. Sama kami dia baik, sama Kristen pun ngomongnya pun santunnya. Dia bilang abangku, abangku. Nah, justru dia yang disakiti gitu. Kayak mana menurut kakak itu? Kebetulan saya tidak melihat situasinya seperti apa dan nggak tahu apa masalahnya. Jadi saya diminta pendapat agak sulit berkomentar. Nah, kenapa memangnya Holong? Masalahnya di mana, Tito? Ya aku nggak tahu masalahnya di mana kak. Ya aku datang ke room kakak ini, ya, saya curhat-curhat ya. Cuman ada memang saya sampaikan. Ini kan menurut saya dan saya pelajari dan saya mengatakan bagi saya dengan sesuai yang saya pelajari itu Yesus itu bukan Tuhan atau Allah, melainkan adalah utusan daripada Allah Bapa di sorga. Gitu loh kak. Jadi dalam mungkin dalam waktu aku berbicara seperti itu, aku sampai ke apa tuh namanya YouTube apa segala macam, banyak orang nonton. Jadi inilah akibatnya. Cuman yang DM pun sih banyak ya yang nggak suka dengan aku ya. Cuman aku bilang itu kan keyakinan aku dan yang aku pelajari, dan aku pun berbicara apa yang aku pelajari dari kitab dan yang aku dengar dari lintas-lintas agama seperti ini gitu loh. Dan faktanya banyak mereka mengatakan kalau masuk room itu masuklah ke room orang Kristen. Nah, sekarang saya udah ada 4 room yang saya masuki, room Kristen. Saya belum sempat bicara, langsung dibuang. Gereja di mana, Holong? Pernah gereja nggak nih? Gereja kak, saya AKBP. Oh, Oi Holong, ngomong mulu lu, nanti stangnya dicopot sekarang. oke. Pertanyaannya, yang
yang mau kamu tanyakan apa nih, Holong? Kita sesama jemaat HKBP. Gini loh kakak, kalau yang mau saya pertanyakan mulai kemarin tuh udah. Tapi gini, kalau kakak bilang mau ada pertanyaan aku gitu maksudnya kak, untuk kakak. Enggak. Apa yang membuat kamu kecewa sebenarnya? Dan Kalau kenapa rasa kamu bilang gini, kamu Kak, bilang maaf kak, kamu bilang Maaf, kamu Kak. jemaat HKBP kan? Iya, Pernah ke gereja enggak? pernah, Pernah baca Alkitab? pernah. Terus kesimpulan kamu setelah membaca Alkitab, kamu tadi bilang bahwa Yesus itu apa tadi? Bukan Tuhan, tapi hanya utusan. Iya, Ya sebenarnya gini, ya nggak apa-apa kalau kamu berpikir seperti itu hak kamu. Tapi ya sebagai iman Kristen sih Tuhan itu, dan bahkan saya juga mengimaninya, ya dia Tuhan, Allah Tritunggal Gini itu loh. aja sih. Tapi kalau Gini loh, misalnya Kak. kalau ada yang marah-marah sama kamu, ya apa ya? Kamu tidak usah marah lagi, biarin aja. Iya, aku nggak ada marah. Gini loh, bukan berarti aku mengatakan Yesus itu bukan Tuhan atau Allah karena aku marah, karena aku benci sama seorang, bukan. Itu nggak ada. Dasarnya itu nggak ada, dari situ aku mengatakan itu. Dasarnya yang aku pelajari dan yang aku dengar. Karena Yesus adalah anak putra Maria yang dilahirkan oleh manusia. Tentunya secara logika aku berpikir dengan mendengarkan apologet agama ini, betul Ya. manusia melahirkan manusia, yang pertama. Yang kedua, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yang ketiga, kalau namanya Tuhan maha pencipta kan, sang kuasa kan, ya. Sedangkan di dasar kitab atau Bible itu dikatakan pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, bahasa Batak. Nah, di mulanya itu pada pertama langit dan tanah. Tidak ada kata Yesus. Jadi di mana dasar kita mengatakan dia itu Yesus? Bapakku, siapa yang mengatakan seperti itu? Yesus. Berarti dia punya Bapa, yaitu Allah, Bapa di surga. Lah, sekarang aku kalau mau dibantah dengan omongan aku ini, aku nggak apa-apa, aku terima. Tapi diberikan aku pembenaran daripada omongan aku tadi, bahwa saya itu salah ngomong seperti itu gitu. Ya, kalau memahaminya dia sebagai manusia, betul, memang dia manusia, ya kan? Manusia dalam apa namanya? Rupa Allah dalam manusia. Begitu kan Alkitab mengatakannya ya. Iya. Ya, untuk siapa yang mengimaninya dan siapa yang mempercayainya juga kan itu pilihan, ya kan? Gini loh kak, Tidak di- kakak orang Batak kan? Ya, Nah, gini, untung aja ada orang Batak satu gereja dengan saya, yaitu HKBP ya. Gini, maaf dulu ya semua teman-teman yang di Komal, walaupun nggak ngerti, ini antar kami berdua dulu ya. Nah, gini, pada dasarnya kita itu pengakuan iman kita di HKBP ada, entah pun Kristen ya, ada pengakuan. Aku nggak ngerti mengucapkannya secara bahasa Indonesia, aku ngertinya bahasa Batak, ya. Au percaya di debata Jehovah ido ama pargogona satu dosa. Aku percaya kepada Allah Bapa, itu sang pencipta dan kuasa, ya kan? Nah, au percaya di Yesus Kristus, anak ini debata Jehovah nasasada. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah Bapa yang tunggal, katanya. Udah jelas, itu saksi iman kita loh. Tanpa kita bisa mengetahui itu, tanpa kita bisa memberikan itu, kita nggak sah jadi Kristen. iya. Itu sudah pasti. Ngapain kita dapat panjang-panjang Yesus Tuhan ini, enggak. Di dalam saksi iman kita pun sudah dinyatakan Yesus Kristus itu adalah anak Allah Bapa. Betul. Kesaksian iman. Tanpa itu tidak sah jadi Kristen. Nah, sekarang yang berbohong apologet seperti Eveling atau Edis TV atau si perempuan yang pakai hijab tuh, dia yang berbohong atau aku yang berbohong dalam isi kekristenan tuh? Ya, molo makata hita porseaon. Nah, sarupa doi bahasa Indonesia mau bahasa apa,
pengertiannya sama. Aku percaya kepada Allah Bapa. Itu pengakuan iman rasuli ya. Jadi memang molo ya pakai ke bahasa Indonesia kita ya, karena kita di sini bukan di komunitas Batak. Jadi memang kita itu kan mengimani Allah Tritunggal. Makanya dibilang Allah Tritunggal itu. Makanya disebut Allah Tritunggal. Jadi dalam iman Kristen itu mengimani atau diajarkan atau diimani Allah Tritunggal, Allah sebagai Bapa atau Pencipta, Yesus adalah imannya yang menjadi manusia, dan Roh Kudus adalah rohnya sendiri. Jadi satu kesatuan disebutnya, begitu ya. Jadi Itulah ajarannya. Nah, kalau misalnya dibilang Allah Yesus itu adalah Allah, kan sudah dibilang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, itu Tritunggal, Allah Tritunggal berarti 3 dalam 1. Betul. Pengertiannya ya. Berarti anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah semua. Tritunggal, 3 di dalam 1. Iya, memang kita mempercayai 3, tapi di dalam 1. Mas, itulah aku yang Satu kadang bingung. kesatuan. Ya, memang begini itu. Memang itu seperti membingungkan, tapi begitulah kita mengimaninya. Itu disebut Esa satu diutamakan gitu loh. Pengertian Esa di Tritunggal itu adalah bahwa Tritunggal itu Esa atau diutamakan, dinomor satukan gitu. Jadi gini loh, Kakak Saragi. Ya. Bisa dibilang kita pariban ya, kita bulan. Boleh. Dengar. Kalau ini dikatakan Tritunggal tadi, Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dikatakan satu, yaitu Tuhan atau Allah. Saya ambil jalur ya. Saya garis miring itu omongan tadi ya. Yang berarti ini saya agak berbicara ada leluconnya ya. Tuhan Yesus yang kita katakan Allah atau Bapa membuat lelucon kepada umatnya, membuat lawak-lawak. Masa dia satu, masa dibuat yang jadi 3, membuat pengikutnya jadi bingung seperti aku ini karena aku bodoh, nggak ada pengetahuan nih. Gitu loh. Contoh ya Kak, aku pun di lingkungan agama Muslim, cuman mayoritas kami di sini, kalau di daerahku sini dusun 5 Citra ini 99% tuh umat Kristiani ya. Nah, contoh gini, aku adalah Bapak Jeremia, tak bilang. Aku bapaknya Jihan, aku bapaknya Esther, 3 anak saya. Tapi mereka itu satu dalam aku. Nah, yang mendengar anak pamanku nanti bingung, mana nyai sebenarnya ini katanya. Karena aku bodoh, nggak ngerti, aku pengen belajar. Gitu. Berarti Yesus Buka itu mic, yang kita Kak. katakan. Buka mic, Kak. Kak, kalau mau bicara buka mic, soalnya Kakak doubling tadi. Oh, oke, sorry. Saya enggak. Kalau bisa Kakak mau ngomong buka. Kalau nanti Kakak mau udah nggak ngomong, Kakak tutup, soalnya Kakak doubling. Oh, oke. Siap. Jadi gini loh, seolah-olah kalau kita melampiarkan omongan seperti ini di Komal ataupun di apologet seperti ini ya, di lintas agama seperti ini, kita tuh menunjukkan kebodohan Tuhan kita. Udah tahu kita ini seperti ini, ya adalah Roh Kudus, ada ini, tapi satu. Ya, makanya saya benarkan yang mengatakan Allah satu itu Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Udah, tiada Tuhan selain Allah. Cukup. Langsung kita tahu bahwa ini Allah mereka. Oke. Bukan Roh Kudus, bukan ini, bukan itu. Nah, berlain kita tuh berlain-lain suku ya. Berarti bahasanya itu lain-lain. Contoh Jehovah, Maksudnya bingung, kalau Mas, saudara kita yang Muslim kan satu, ya udah satu gitu kan, nggak bingung kan maksudnya kan? Iya. Ya, baik. Oke, saya bisa dimaklumi kok itu pemahaman itu, iya. Oke. Nah gitu. Jadi yang saya mau cari kakakku itu, yang mau saya cari itu penjelasan yang bisa meyakinkan aku dalam hal yang 3 tadi. Saya tetap menyatakan Allah itu satu, yaitu Bapa di sorga. Namun Yesus adalah anak putra tunggal Dia yang diutus memberitakan berita Injil yang benar, pengajaran yang benar. Jadi saya mengikuti ajaran Yesus karena ada mengatakan dalam kitab
barang siapa yang tidak mengikuti ajaranku tidak bakal sampai ke kerajaan sorga. Makanya aku ngikutin dia, ajaran dia. Iya. Jadi jadi seperti yang saya bilang, kita kembali ya ke iman ya. Jadi gini, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia ya, firman Allah yang mewakili Allah. Kita kan nggak bisa bertemu langsung dengan Allah Bapa itu ya kan? Ya kan? Dan Allah Bapa itu datang kepada manusia, bukan datang kepada hewan gitu. Jadi dia nggak berwujud dalam bentuk hewan atau tumbuhan gitu loh. Tetapi memang Allah itu mau berkomunikasi, berdamai dengan manusia. Jadi dia datang dalam wujud manusia. Kan begitu ya. Jadi Ya. dengan dia datang menjadi manusia, berbicara, dan memang di perjanjian lama juga dibilang segambar. Allah itu segambar. Jadi melalui Yesus, karena Allah itu kita tidak bisa langsung bertemu dengan Allah, aman yang diberikan oleh Alkitab. Jadi hanya bisa ya lewat Yesus lah gitu. Jadi Nah, gini aja kakak. Mungkin kakak pun istilahnya saya dengar ini dari kakak berbicara ya sama saya, mungkin kalau ini bisa saya simpulkan kakak pun masih kurang untuk membuat penjelasan yang bisa saya tanggapi untuk kebenaran saya ini. Oke lah. Kalau ini kita buanglah dulu nih. Ya tema satu kita ganti pembicaraan dulu. Sekarang gini kak, aku mau tanya dulu kak. Kita punya perintah, punya ajaran 10 ajaran yang tidak bisa kita lakuin atau kita langgar, yaitu tita ya. ya, Oke. Titah pertama, jangan sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan karena Allah akan menghukum orang menyalahgunakan namanya, ya kan? Titah kedua, jangan menyembah patung katanya yang berhala itu kan? ya. Pertanyaan saya kakak, ini pun saya selalu pertanyakan ke teman-teman saya Kristen. Bisakah kakak kasih saya bukti yang bisa saya katakan oh itu benar gitu? Foto yang disalib itu adalah Yesus atau tidak? Coba kak. Foto yang disalib itu maksudnya apa nih? Foto yang disalib itu? Iya, Pak, patung yang disalib itu kah seperti itu kah memang wujud Yesus? Kalau di Katolik itu mungkin sebagai apa ya, peringatan pengabadian. Tetapi kalau yang di Protestan dia itu nggak pernah ada lagi patungnya itu nggak pernah ditempelkan lagi di salib itu gitu ya. Sebenarnya itu hanya simbol. Kalau misalnya kamu bertanya apakah wajah Yesus itu seperti yang digambarkan di salib itu, begitu kan? Iya. Nah, ya itu sih memang udah dari dulu begitu gambarnya itu. Udah dari dulu diyakini seperti itu. Tetapi bagi kita umat Kristen, bukan bagi kita ya, bagi yang mengimani, bagi yang mempercayainya, tidak peduli sebenarnya wajah Yesus itu seperti apa. Tetapi yang kita kenal itu adalah firman-Nya, bukan wujud manusianya. Karena yang kita sembah sebenarnya bukan fisiknya, tetapi ajarannya, firman-Nya. Jadi fisiknya itu hanya simbol pada akhirnya, karena fisiknya juga kan pada akhirnya kan mati, bangkit pun dia ibaratnya itu hanya simbol dia datang ke dunia ini gitu loh. Fisik itu kan panah, dan ketika dia tunduk tubuhnya itu mati ketika mengalami apa yang seharusnya dia mati kalau dia alami manusia biasa, dia tunduk pada itu, tapi kan dia bangkit lagi, itu yang membedakannya. Jadi kita di sini sebenarnya bukan menyembah fisik, bukan melihat fisik, karena ajaran kekristenan itu sebenarnya tidak dinilai dari fisik, tetapi ajaran atau firman yang dinilai juga hati. Kita bukan masalah kita menyembah fisik, bukan. Aku ngikutin narasi kakak ya. Oke. Kita itu nggak menyembah fisik segala macam, oke saya terima. Namun berarti kita melanggar ajaran daripada Yesus. Ya. Ajaran Yesus udah saya bilang tadi, 10 titah yang tidak bisa kita langgar, ya. Titah kedua kita langgar. Itu udah pasti dari omongan kakak. Apa itu? Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Lah, kita berdoa sujud di depan salib. Salib itu apa? Kayu. Enggak.
Kita tidak pernah berdoa kepada salib atau kepada kayu, bahkan Katolik pun tidak. Astaga. Andai kan aku boleh sekarang on cam, aku nggak takut nih, saya praktekin. Bahkan oke gini aja. Dek, Gak, Kak, sama janji, orang Dek. Kristen nggak perlu takut. Nggak, apa yang ditakutkan sama orang Kristen? Nggak ada. Oh, aku bukan gini loh, Kak. Aku Takutlah sama orang Kristen. Orang Islam aja dimasukin penjara kok. Ih kakak ini kakak kami nggak takut. Orang Kristen lain yang ada di Medan yang kemarin memasukkan salah satu apologet Islam ke penjara, orang Kristennya takutlah. Iya kemarin baru kejadiannya. Belum lagi sejarah peradaban. Orang-orang yang berbeda denom dihabisi di bun-bun. Kakak bilang jangan takut sama orang Kristen. Kami memang nggak takut karena kalian masih minoritas. Kalau kalian mayoritas menakutkan kalian ini loh. Setahu saya sih enggak ya, tapi kalau ada yang seperti itu di luar ininya saya. Setahu saya enggak. Kakak baca sejarah. Lanjutlah Kakak mau Olong. lagi. Kakak mau lagi. Ya. Andai kan kakak besok bisa andai kan besok Uniripa live, ya. Kita bisa berdua masuk. Aku bisa bawa bukti-bukti bahwasanya orang Kristen itu banyak sujud di depan salib berdoa. Wah, ketahuan kakak mawar nggak pernah ikutin. Begini Holong. Saya sejauh saya mengenal kekristenan, saya tidak tahu kalau orang lain loh. Ini saya pribadi dan saya membaca Alkitab. Tidak ada orang yang berdoa kepada salib, tidak ada yang berdoa atau menyembah. Sekarang gini, patung saya mengatakan bukan berdoa kepada salib loh, Kakak. Sujud di depan salib Tidak lalu ada. berdoa. Sujud kepada salib. Gimana ya sujud kepada salib bagaimana? Setahu saya enggak. Astaga Tuhan. Dengar ya, Kak. Gini. Mau aku praktekin pula gak bisa on kayak. Gini loh, Kak. Nah, Dia itu ya tangannya dilipat lalu di depannya ada salib gitu kan. Dia berdoa, ya Tuhan Yesus gini. Saya berpikir, kenapa teman ini selalu berdoa selalu depan salib? Emang itu foto Tuhan Yesus yang benaran? Adakah manusia yang bisa membuktikan bahwa itu memang Yesus? Pertanyaannya selalu itu dalam hati saya. oke gini Holong. Itu sebenarnya ibarat kata ketika kita berdoa mungkin membantu konsentrasi ya. Ketika kita misalnya duduk nih ya. Tunggu bentar, Kak. Simpelnya aja, udah. Kenapa banyak orang ketika hari Sabat ya, hari kematian Tuhan Yesus ya, ada membuat video tuh dipertontonkanlah Tuhan Yesus, sejarah Tuhan Yesus, contohnya sejarah dia mati gitu lah kan, mau mati, mau disalibkan gitu kan, sampai berdoa lah contohnya itu dibuat gitu kan. Yang menurut saya ini udah memang sangat melanggar ajaran Yesus loh. Tapi kalau aku katakan seperti itu, apa yang mereka katakan sama saya? Mengingat dia, gimana dia matinya, mengingat berapa sakitnya dia memikul dosa manusia. Itu yang selalu dikucapin orang Kristen kan? Melanggarnya di mana? Loh, kita pukul, kita buat pula, kita pukul, buatlah dia disalibkan. Adakah yang membenarkan seperti itu Yesus, perjalanan Yesus? Misalnya pada saat misalnya pada saat Paskah ada drama gitu, drama yang menggambarkan kejadian waktu itu gitu. Ya. Terus Holong menganggap tidak boleh seperti itu gitu. Itu namanya kita itu memperingati sebuah drama. Jadi kita memberikan ibarat kata pembelajaran ke manusia di zaman sekarang tentang apa yang terjadi di waktu itu. Sebenarnya penggambaran. Holong itu nggak ada masalah, Holong. Masalahnya di mana yang Gini. apa Contohlah aku salahnya dibuat itu? tunggu dulu. Contohlah aku dibuat sebagai Yesus ya, sebagai Yesus, rambutku dipanjangi, dikasih kawat gitu kan, dibuat di atasnya pemeran. Di atasnya itu Indri gitu kan. Ya. Jadi yang kan ini kan selalu dibawa ini salib yang asli yang ada gambar Yesus tuh, gambar patung itu kan selalu dibawa itu istilahnya, itu selalu dibawa. Dan yang saya bisa pastikan, mau di kalender, mau di salib, mau di gereja, di mana-mana foto, selalu sama wajahnya, pakai jenggot, rambut panjang,
muka agak panjang gitu kan ya. Itu berarti yang saya ambil kesimpulannya, emangkah ini betulkah Yesus yang diturunkan Allah atau tidak? Seperti yang saya bilang tadi, memang gambar Yesus pada umumnya di mana-mana, walaupun tidak persis gambar yang kalender lah contoh, atau ini sama itu tidak sama, tetapi memang kita tidak fokus ke fisik, gitu loh Holong. Kita itu tidak mempermasalahkan wajah fisik. Nah, jadi seperti yang saya benar nggak sih dia itu Yesus yang kita tidak memuja fisik, ya kita Loh, tidak Kak. memuja fisik, Gini loh, karena Kak. fisik itu kan Kalau tanah ya, Kakak ngomong- kita memuja Gini loh, Kak. firman-Nya. Kalau kakak ngomong gitu, kakak udah berbohong sama aku. Aku bisa saya buktikan loh, Kak. Nah, begini loh, Kak. Holong. Begini loh, Holong. Maksud saya, kita orang Kristen, ya, saya tidak tahu ya, apakah orang Kristen seperti Holong ini mungkin banyak juga yang seperti Holong. Tetapi yang saya secara umum orang Kristen memahami, misalnya begini loh, Holong. Kalau orang Jawa biasanya menggambarkan Yesus itu pakai blangkon, ya, Pak adatnya. Orang Cina, Yesus itu digambarkan sipit. Orang sana, Yesus itu digambarkan berbeda lagi. Tidak masalah, karena memang kita memahami Yesus yang sama, yang satu, gitu loh. Bahwa yang kita kenal adalah firman-Nya, perkataannya. Wujudnya itu kan memang, wujud Yesus itu kan memang tidak terlalu penting. Sama seperti manusia itu dinilainya bukan dari fisik, nah kira-kira begitu. Mau dia orangnya seperti apa, tapi yang dilihat gini adalah aja, Kak. hatinya. Gini aja, Kak. Perilakunya. Omongan kakak satu ini aku terima nih. Gini aja, Kak. Umumkan sekarang ini ada 2.600 penonton. Ada beberapa Kristen ya. Umumkan kalau gambar salib itu hanya sebagai lambang gereja. Lalu kalau ada itu gambar itu silakan dimusnahkan itu. Coba. Kenapa? Karena kita tidak memandang fisik. Iya, memang. Aku setuju banget dengan kakak. Aku Terus? meyakini tidak memandang fisik. Nah, Terus? janganlah lagi nampak itu gambar-gambar Yesus itu. Soalnya banyak loh. Contohnya anak aku, Kak. Anak aku tertipu loh, Kak. Ini Tuhan Yesus katanya. Ini Tuhan kita. Allah Tuhan, ampun aku gitu. Oke, gini Holong. Jadi manusia Kristen, kalau kakak bilang itu tidak pasti gambar Yesus, manusia Kristen mulai dari kecil mulai berpikir, mulai sekolah minggu sudah tertipu karena anak kecil mengetahui gambar itu adalah Yesus Tuhannya. Oke. Gini Holong ya. Apa yang mungkin itu tidak apa-apa kalau misalnya Holong berpikir seperti itu ya. Ya, Bukan tetapi berpikir, Kak. Itu positif. merasa juga Coba aku bilang sama kakak. Nah, Coba aku bilang sama kakak. Pernah nggak anak kakak bilang ini gambar Yesus, ini Tuhan gitu? Jangan bohong loh. ya, saya juga mengatakan Ya udah kan. begitu. Saya Kan? juga mengatakan Berarti begitu. berarti kan dia tertipu. Sedangkan kakak bilang tadi itu nggak pasti. Ketika saya melihat gambar Yesus, ya kan? Ketika saya melihat gambar Yesus, setiap orang punya bayangannya sendiri. Misalnya ketika ada orang melihat gambar Yesus atau saya misalnya, itu hanya simbol ya. Ketika saya melihat ya baik gambar, baik salib, itu sudah mewakili firman Yesus yang saya kenal. Saya kan mengenal gambar itu tanpa firman tidak ada artinya loh. Ngerti nggak? Allah Gambar Tuhan. itu atau salib Nah. itu tanpa firman tidak ada artinya. Jadi yang kita lihat Kak. sebenarnya firman. Oh, gini kalau Kak. Perkataan Yesus. Tadi tema kita itu masalah gambar ya. Gambar yang kakak bilang itu kita tidak mandang fisik, tapi bisa kita contohnya karena anak kakak bilang tadi ini gambar Yesus, kakak pun ikut-ikutan ini gambar Yesus. Nah, gini loh Kak. Seolah-olah kita itu menyembah Tuhan yang tidak tahu apa ya dalam kebimbangan. Kita buat fotonya namun tidak dia. Nah, kenapa saya bilang tadi Islam yang benar? Mereka tidak menunjukkan mana Tuhan yang sesungguhnya, mana Allah yang sesungguh mereka. Mereka cuma meyakini itu loh. Itu yang betul. Kita yakini aja. Jangan kita gambar. Kamu gini loh Kak. Kamu tahu nggak cowok yang aku suka gambarnya siapa? Pemain itu, pemain film Cina. Nanti aku bayangin ini Tuhanku gitu. Bisa?
Jadi Karena aku tidak ini tidak karena aku tidak meyakini fisik, meyakini firman. Oke, aku setuju. Tapi yang aku bayangin adalah pemain film itu Cina, Korea tadi. ya sama seperti inilah, misalnya apa namanya holong ya. Sama seperti kita mengenal huruf A bentuknya begini, huruf B Jelas bentuknya kan? Jelas begitu. kan? Setidaknya Jelas ada gambarnya kan? bentuk, ada wujud yang bisa kita lihat. Kenapa dipermasalahkan? Daripada Nah. kita tidak pernah melihat sama sekali beraba-raba. Udah ribet loh tuh kakak bilang. Ini A jelas, ini B jelas. Nampak loh wujudnya gimana, bentuknya gimana, nampak. Gitu. Nampak. Makanya. Yang sekarang saya pertanyakan, berani nggak kakak itu ini gambar yang disalib atau patung yang disalib itu seperti itu kah rupanya Yesus? Kalau kakak tahu jawaban dari saya bisa ambil dalil, bisa saya nyatakan. Jadi Walaupun saya melihat tadi diam aja. oke, gini holongnya. Saya Saya tidak berani tahu. nyatain, gini loh, saya berani nyatain Uniripa katanya hebat Alkitab, belum tentu dia tahu apa itu yang saya bilang tadi. Ya, begini, boleh. Ketika kamu mengatakan memangnya itu benar gambarnya Yesus, kan itu kan maksud kamu. Apakah dijamin itu gambarnya Yesus? Kan gitu ya. Iya, iya. Oke, kan tadi jawaban saya kembali kepada yang tadi. Kalau misalnya mengenai penelitian gambar Yesus seperti itu kan sudah turun temurun. Bahkan ada setahu saya pernah ada guratan-guratan tentang wajah Yesus ya. Semua orang juga tahu sebenarnya itu tidak perlu orang itu kan ribuan tahun lalu nggak perlu diperdebatkan karena memang Ya itu orang makanya mulai dari ada Kristen mengakui gambar itu, disitulah mulainya Kristen ini membuat Tuhannya seolah-olah diambang-ambang, nggak tahu yang mana pastinya karena gambar itu. enggak, bagi saya enggak. Ini boleh berbeda kok holong. Kalau saya ya mau Yesus itu digambarkan seperti orang Cina, Yesus digambarkan seperti orang Afrika atau bahkan seperti orang Batak, itulah wujud atau rasa sayang kepemilikan akan Yesus. Tapi yang terutama adalah firman-Nya. Itu loh, Dek. Tapi kalau holong merasa jadi bingung, loh, kemarin wajahnya Yesus bule-bule ya, Dek. Kok di sana kok gambar Yesus kok hitam-hitaman gitu kan, bisa kan kayak misalnya karena saya pernah melihat misalnya gambar Yesus dalam kostum Jawa, ada dalam kostum Batak. Ketika kita ada perayaan-perayaan kan, itu sebenarnya perayaan bahwa setiap orang, misalnya Tuhan itu datang ke setiap orang tanpa memandang siapa lu, tanpa memandang lu dari suku mana, makanya kekristenan itu juga bahasa pun datang ke semua bahasa, ke semua level. Misalnya kenapa Yesus sebenarnya gini loh, kalau kita mengikuti perjanjian lama, Taurat itu kan sebenarnya hanya untuk orang orang Israel, tapi berkat Yesus kan jadi ke seluruh dunia. Itulah bahasa Yesus. Yesus datang ke semua suku, ke semua Itu udah lari kemana-mana loh. tidak masalah gambarnya itu seperti apa digambarkan orang, tetapi yang umum itu ada yang khas dari Yesus wajahnya. Walaupun dia agak berubah-berubah dikit, ada kekhasan dia yang konsisten, cuma berubah-berubah sedikit gitu loh. Dan Udah kita bawa. tidak pernah mempermasalahkan Enak itu. juga Saya loh, Kak. pribadi tidak pernah mempermasalahkan itu. Dan Jadi itu kalau tidak kita Halo, mengubah sebentar. kewenangan saya Halo, akan sebentar. menerimanya. Mawar, Bunda Mawar. Yes. Ini yang jadi foto profil saya ini Yesus versi Afrika. Jadi nanti yang turun ke dunia lagi tuh versi yang mana yang datang, itu yang dimaksud holong. Lanjut. Makasih. Oke, ngerti saya Yonatan. Saya juga tahu ketika kamu memakai mahkota duri ya. Dan saya pikir tidak masalah. Kalau orang Kristennya mungkin modelnya seperti saya, nggak masalah. Aduh, gini loh kak. Kakak tahu nggak? Aku sangat benci lihat gambar itu karena gini. Aku bencinya bukan karena apa. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu Yesus. Pertama, ya. Karena aku nggak mau. Karena di dalam perintah Yesus jangan menyembah yang berhala loh. Ya. Gini, maka akan turunlah dia dengan kuda katanya kan, malaikat-malaikat katanya berserta Yesus katanya kan. Dia digambarkan di TikTok ada tuh kak, TikTok. Pakai trompet, gambar Yesus. Baru ada lagi di TikTok tuh, hai anakku jangan lewatkan like dan subscribe. Enak kali Yesus mengatakan seperti itu. Gini Holong,
Holong, kalau kamu bertanya ke saya secara pribadi, ya, mau Yesus digambarkan seperti apapun, yang saya kenal adalah Yesus melalui firman-Nya. Buat saya fisik Kalau nggak itu- penting. Kalau itu saya terima loh kakak omonganmu. Saya mengenal Yesus dari hati saya melalui firman-Nya, melalui omongan dari kitab. Dari kitab tuh saya pelajari, saya masuk ke dalam hati saya sehingga saya mempunyai kehidupan. Ya, saya terima loh kakak. Yang pertanyaan saya, Kristen ini banyak berlebihan, buat gambar lah, buat inilah. Oke, lambang salib kita buat jadi lambang gereja nggak apa-apa lah. Karena Muslim pun lambang bulan itu ada, karena bulan ya bintang ya bulan. Nah, nggak apa-apa lah jadi lambang. Cuman gambar tadi, kenapa banyak orang ini ya, anak aku kalau berdoa dihadapkan itu, dia di situ berdoa, Tuhan bantulah bapakku berbisa kerja katanya. Di situ, alu Tuhan ampunlah aku gitu. Ini masuk akal loh kak, masuk akal. Ketika Yesus mengatakan masuklah kau ke kamarmu, kuncilah, berdoalah dan sujudlah. Tidak dikatakan ambil gambarku buat ke depanmu. Nah, begini Holongnya, saya kembali mengatakan ke yang seperti tadi. Dasar ajaran kekristenan, kita tidak fokus ke fisik, sayang. Do you understand? Iya, itu aku terima. Masalahkan fisik, firmannya yang kamu baca. Toh wujud Yesus juga sudah tidak ada di dunia ini, toh. Kenapa kamu meributkan fisik? Kenapa kamu Bukan meributkan gambar? Kamu lihat, ikutin saja firmannya. Itu maksud saya. Siapa yang Firmannya saya ikut. patung? Tidak ada, men. Kalau kamu tidak mau mengoleksi foto Yesus, tidak ada disuruh Yesus kamu harus pasang gambar Yesus di kamar juga tidak ada, gak ada masalah. Alah. Mau saya buktiin kak, mau saya buktiin. Ih, saya buktinya ngapain? Bukti dari yang lain. Saya aja tanya. Apa orang lain ditanya? Dengar kak, kakak pernah nggak ke Taman Iman? Awas. Keluar dulu. Mama lagi bicara. Kakak pernah nggak ke Taman Iman? Kenapa? Kakak pernah nggak ke Taman Iman? Dekat rumah saya itu. Sedikit. Ada kan ruang-ruangan tempat orang berdoa kan? Iya. Ada patung Yesus kan sama Bunda Maria kan? Ada lengkap. Mereka berdoa katanya di situ nanti dikabulkan doa karena itu sejarah Yesus di situ. Allah, kalau saya bilang ngomong kosong, pendapatan aja yang dipikirkan. Jadi gini, Dek, memang keterbatasan setiap orang dalam menerjemahkan apa yang dia lihat, ya kan? Dalam dia memahami apa yang dia lihat, sebenarnya itu hanya membantu mereka untuk merefleksikan, ya istilahnya, mengingat. Bukan merefleksikan loh kak, itu udah jelas tertipu. Kita masuk ke dalam ruangan, kita sujud di depan patung, ya Tuhan Yesus, di depan kita patung, sujud kita. Itu patung buatan manusia, itu berhala apa enggak? Oke, begini Holong. Oke, Holong, begini. Kita muter-muter dari tadi, saya lupa pada intinya. Jadi gini, Holong. Jadi cukup kamu ikuti apa yang tertulis di Bible. Cukup. Jadi ketika ada orang yang menambahkan gambar segala macam, itu namanya karya manusia. Itu namanya pendapat manusia. Ketika misalnya ini ya, ada yang ingin membuat itu gambarnya Tuhan, tapi kan di Alkitab kan nggak dengar dulu kakakku, dengar dulu. Ini ya, Bang Yonatan Nandar Uniripa, saya bersaksi, saya ini pengikut Yesus, ajaran Yesus. Ya, saya Kristen sejati. Udah, namun saya tidak mau mengikuti yang dibuat manusia tipu-tipuan. Kenapa saya katakan Islam itu mengikuti ajaran Yesus? Karena di situ saya lihat yang tertulis di kitab, mereka lah yang mengikuti. Ya baik. Kalau menurut kamu seperti itu juga nggak masalah. Jadi gini loh, Holong. Kalau memang di Alkitab juga, di Bible juga kan nggak disuruh ini gambar Yesus. Jadi omongan kakak tadi, jangan melihat fisik, jangan melihat. Di Alkitab ada nggak gambar Yesus? Tidak. Sabar. Ya sudah, kenapa kamu permasalahkan? Lah, makanya itu. Jadi yang membuat gambar Yesus itu siapa? Perlu di apa tuh di sebelah tuh?
korek-korek itu. Hati-hati loh, aduh. Nanti kalau setang motormu nanti hilang loh, hati-hati ah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tolong. Jadi gini Bentar kak, loh. kak, bentar kak. Tolong dek, coba tengok dulu motormu yang bannya udah diambil, jangan dengan mesinnya udah diangkat. Enggak loh, Kak. Aku ngomong yang sebenarnya loh, Kakak. Jadi gini Holong, ya aku bilang sama kau ya Holong Gini menganggap loh, Kak, dengar. Bentar, aku sekali ini ngomong ya. Gini. Mungkin Kakak tadi berbicara seperti demikian ya. Kita itu jangan melihat fisik yang gini. Oh, mungkin itulah yang terjadi sama kita. Terlebih-lebih pada kaum wanita. Makanya di gereja itu di atas lutut pun rok nggak apa-apa, karena nggak melihat fisik kan. Tapi salahnya mata aku ini nggak bisa kubuang. Aku melihatnya ya pasti kata Ustadz tadi, barang enak masa nggak dilihat ya kan. Iya. Bener. Iya. Baik. Begini loh Holong. Berarti memang betul saya juga suka kalau masalah kostum ya. Saya suka jilbab tertutup rapi, betul? Saya suka. Tetapi saya iya, kadang-kadang juga saya pengen pakai jilbab, tapi saya mau bilang ya, secara kostum ya, secara aksesoris cantik pakai jilbab itu. Saya juga dalam sehari-hari sering pakai rok panjang, ya kan? Tetapi ada namanya manusia punya kehendak bebas. Ketika dia ingin memakai ke gereja itu pakai rok di atas lutut, Ya, memang tidak bebas. tidak pantas itu. Langka. Hah? Itu hanya kehendak bebas Manusia punya kehendak bebas. Gimana ini punya kehendak bebas? Kita tuh adalah Pancasila loh, apalagi negara Indonesia nih. Nggak bisa bebas. Hah? Manusia itu punya kehendak bebas maksudnya, tapi bebas pun dia ada batasannya maksudnya. Holong, marsada ya Holong. Tadi ada Holong. Marsada ya po. Lalu atamna. Tolong. Kamu debat pasal gambar tadi ya, gambar. Gambar di gereja ya. Iya. Tunggu dulu, Kakak Mawar belum selesai. Kamu izin dulu sama Kak Mawar. Gak baik kayak gitu tuh, namanya gak menghargai orang lain. Kamu kan baru masuk, Kak Mawar belum selesai molong. Izin dulu, Kak Mawar izin boleh nggak masuk? Itu namanya sopan. Lagian belum ditegur sama host juga sama kita, nggak boleh gitu. Ya mau naik silakan, tapi kalian tidak diizinkan seenak-enaknya di sini, ya. Nih contoh, misalnya dinaikin, diam dulu, nanti kan kita sapa. Kamu tenang dulu Rafael ya. Tuh, oh ada Kadirop. Lanjut dulu berdua. Nanti kalau Kak Mawar sudah mau ngasih orang Kristen yang lain untuk bicara, Kakak bilang ya Kak. Oke, siap. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kebetulan memang kami sama-sama dari HKBP ya. Jadi saya juga dulu guru sekolah minggu juga ya. Jadi kebetulan bokap juga guru agama gitu, sedikit banyak saya dari kecil sudah sering baca Alkitab, tapi bukan teologis ya, tidak sampai ke dalam-dalam, tidak mencari tahu secara sejarahnya, historinya gitu. Cuma memang pada dasarnya firman-firman Tuhan itu sebenarnya bagi saya pribadi itu tentang pengalaman hidup saya sih. Saya mempercayai Tuhan itu karena pengalaman hidup saya aja, paling utamanya itu saya hidupi dalam keseharian saya. Ya, kembali ke topik tadi ya, Holong. Kamu kan membicarakan tentang misalnya mungkin kamu banyak ketidakpuasan. Saya seperti yang saya mencoba untuk memahami kamu yang menyukai ajaran tetangga, buat tetangga ya, saudara kita yang muslim, yang pakaiannya sopan, ya kan? Nggak ada bawa-bawa Islam, jangan. Dia nggak suka sama Islam. Dia tuh cuman mau menyatakan bahwa ternyata ada kemiripan dari ajaran Yesus sama Islam gitu. Nggak boleh gitu. Jangan bawa Islam. Nggak apa-apa. Memang dia mengagumi, mungkin dia jengkel sama wanita-wanita yang pakai rok pendek. Itu juga kalau misalnya untuk yang ada di sini nih, di room ini nih, ada orang Kristen, janganlah kalian pakai baju setengah kurang bahan ya ke gereja ya. Jangan. Jagalah kesopanan ya. Saya setuju untuk itu, Holong ya. Enggak Kak, dengar gini Kak. Ini ya, ini pernah saya bicarain sama wanita nih ya. Memang sih buru menjuntak dia kan.
Baru menjuntak. Saya bilang gini loh kak, serius ini kalau nggak ini omong saya nggak benar nggak selamat saya kak malam nih. Dengar, mau ke gereja kau gitu, orang kamu mau beribadah, mau berdoa sama Tuhan. Kamu malah kayak gitu, gue bilang. Tahu nggak kakak jawabnya apa? Apa? Kalau nggak saya buat gini, pendetanya mana bisa asik cara khotbahnya katanya. Masa sih? Gereja Baru menjuntak namanya Sepi namanya. Jadi gini ya Holong ya. Sebenarnya gini, orang Kristen, walaupun dia mengenal firman, walaupun dia mengenal Tuhan, jangankan orang Kristen, di dalam satu keluarga aja orang sifatnya beda-beda Holong. Wong, saya pengen jadi pendeta ya. Beda-beda. Pango daftar jadi pendeta deh. Long ya, bilangin ya. Karakter itu beda-beda Holong. Jadi ibaratnya Enggak loh, aku ngomong itu semua istilahnya yang yang menurut aku nggak benar gitu loh. Sedangkan kalau aku buka kitab nggak ada diajarkan gitu, masalah foto pun nggak ada, ini pun nggak ada gitu loh. iya. Jadi aku sedikit lagi deh Holong ya. Ya Uniripa yang cantik sedikit lagi ya. Jadi gini sih sebenarnya. Itulah kekristenan itu Holong. Kita itu merdeka. Ya, merdeka. Kalau saudara-saudara kita seperti Uniripa ini Terjajah. tertib loh. Kita banyak aturan. Kita itu Uniripa merdeka banget. terjajah. Itu tuh terlalu Maksudnya merdeka. merdeka. Tunggu loh Bang Agon. Merdeka dalam Maksudnya merdeka itu begini loh. Kita tuh misalnya berdoa aja dimanapun bisa, betul tidak? betul. Kita juga tidak dipaksa harus coba kalau saudara kita kan mereka kan ibarat kata tertib ya. Tertib, teratur. Iya. Kita saking merdekanya kadang-kadang berdoa mungkin sekali setahun, betul? Ya, Ke gereja pun sekali setahun, betul? betul kayak aku tuh. Nah, bahkan kalau baca Alkitab pun jarang, betul? Iya, sama seperti aku. Nah, jadi karena begitu alasanmu, Dek. Jadi begitulah memang kekristenan itu terlalu enak. Terlalu enak. Kita itu ke gereja pun sekali seminggu, berdoa bisa di mana saja, anytime. Nggak ada paksaan gitu ya. Saking merdekanya ya, mungkin kamu ingin satu bentuk kedisiplinan mungkin kayak saudara kita ini loh, Uniripa ini kan teratur ya. Mungkin kamu bisa mencobanya. Mungkin kamu bisa mencoba. Karena begini, kalau di dalam ajaran kekristenan itu tidak memaksakan. Jadi ada firmannya begini. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, artinya kalau dibilang tinggal di dalam aku, kita mengikuti firmannya, kita menjalankan firmannya. Sebenarnya intinya firman, bukan soal menyembah. Iya. Karena kalau Iya, kamu iya, tahu aku tahu. arti Iya, menyembah kekristenan seperti apa? Kita itu kalau menyembah Tuhan, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya. Iya. Kalau misalnya kamu menjalankan 10 perintah hukum Taurat, kamu sudah menyembah Tuhan. Ketika kamu menjalankan 2 perintah Tuhan Yesus tuh, firmannya itu, kamu sudah menyembah Tuhan. Simpel kan? Dengar. Begitu saja, jadi nggak Dengar. ribet. Nah, Dengar dulu. Udah siap ngomongnya kan? Dengar. Justru karena saya mengikuti perintah Yesus, ajaran Yesus, saya berani membantah mengatakan berdoa di depan salib itu, berdoa di depan foto itu sama saja dengan menyembah berhala. Satu. Yang kedua, cara beribadah ke gereja itu pun saya katakan tadi seperti tadi, itu pun salah. Dua, karena lain di Alkitab kata suruh untuk berdoa itu gimana? Sujud. Sedangkan Yesus saja naik ke batu, ke bukit, berdoa itu lain kan? Aku nonton filmnya ya. karena aku bilang Bukan tadi, seperti kita rambut ya kalau panjangnya ini ya lewat pinggang buat ke bawah ya kan, buat kipet ya kan, buat gincu ya kan, celak-celak, pakai rok pendek. Ketika di gereja susah duduknya karena apa? Roknya udah kepeper-peperan. Pas aku duduk di depan lihat ke belakang gini, waduh ada warna putih di dalam. Iya, betul. Ya kalau itu memang saking kita merdeka. Ada kolong. Saking kita merdekanya sebagai jemaat ya, karena memang kita diberikan
kita hanya dikasih firmannya begini 10 perintah Tuhan begini, 2 perintah utama Gini aja deh Kak. Nah, Aku soalnya kalau ngomong-ngomong gini sebenarnya banyak ya yang kutakuti. Pertama jujur takut ya. Sebenarnya yang menurut saya yang saya katakan ini benar. Ya, cuman ya aku menghargai teman-teman aku lah ya. Ini aja deh. Kalau memang Kakak menyatakan tadi itu yang saya menyatakan itu benar, oke. Terima kasih banget karena memang itu pantang kan dalam ajaran Yesus kan. Coba suruh kopi ke room Epeling pakai rok pendek tuh satu. iyalah. Berdoa. Jangan kurang berdoa tahan depan lah salib kalau ada ke gereja. patung. Pakai yang sopan Berdoa lah. depan salib ada patung. Itu sama saja dengan menyembah berhala. Dua ya. Video ke room Epeling itu katain seperti itu. Kalau kau memang sanggup lawan dia. Dia katanya itu nggak apa-apa karena memang mungkin mata dia lagi cengongora mau pingin lihat itu wanita. Ke room Epeling. Nggak apa-apa loh. Pergi ke room Epeling. Epeling itu. Gini, holong ya. Sedikit lagi deh dari saya untuk boleh. kamu ya holongnya. Khusus untuk holong nih ya. Khusus untuk holong. Ya. Kamu cukup ikuti. Kalau memang kamu masih mau jadi mengikuti Yesus, kamu cukup ikuti apa yang di Alkitab itu. Udah. Amin. Ya Kalau itu tadi misalnya makanya kamu saya bilang. lihat di luar. Justru saya mengikuti kata kitab, justru saya mengikuti ajaran kitab, makanya saya sekarang berani menentang yang diperbuat manusia, bukan diperbuat waktu Alkitab ya, yang diperbuat manusia. Ya nggak apa-apa. Jadilah dirimu sendiri. Karena gini loh loh. Kak. Ya nggak apa-apa. Ini jadilah saya dirimu sendiri. kasih contoh dikit. Hmm. Contoh kecil, cuman kakak saya lihat bisa juga lah berpikir ya, nggak sebodoh saya. Hah? Gini, ketika kita mengatakan ajet, maka manusia yang melaksanakannya jadi AB, itu susahnya. Gini loh, holong ya. Kita kan punya akal. Sebenarnya benteng pertahanan kita atau apa ya, penjaga kita sebenarnya akal budi, logika sehat. Karena hukum pertama dan terutama dalam kekristenan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budi. Otak budi itu apa? Otak yang berakal budi, mulia sifatnya. Jadi ketika bahkan dalam memahami apapun itu dulu yang utamakan akal budi. Jadi walaupun kita bertahan, bukan berarti kita Mantap telah kali nih, kayak gini aku suka nih. semuanya. Tetap gunakan akal budi sebagai benteng pertahanan. Mulai deh pancing aku seperti Edis ya. Oke, masuk. Dikit-dikit demi sedikit kakak mau ingin keluarin apa yang ku tahu ya. Oke, saya terima. Tadi kakak berbicara tentang akal dan logika ya. Oke, saya terima kak. Justru saya kak memakai logika saya ya. Makanya saya bilang itu berdoa sujud di depan salib patung itu menyembah berhala. Secara logika kita berdoa tuh Jangan lakukan, nggak apa-apa. Iya. lah. Kan saya pakai logika kan kak. Pakai logika, nggak apa-apa. Nggak masalah. Namanya menyembah Tuhan tuh. Ini tema kita berdua ya. Tema yang dua ini kita pakai ya. Di gereja pakai rok ini. Salah kan? Seperti itu kan? Marahi dia, tapi kalau kita marahi dia kan itu hak dia juga, nggak bisa kita larang-larang toh. Loh, wong jawabnya kok nggak gitu, mana mantap pendetanya berkhotbah katanya. Mau apa aku bilang? Itu kan tergantung dia ininya dia. Wawasan dia, lingkungan dia. Jadi kita nggak bisa menghakimi siapapun karena tertulis di Alkitab, janganlah kamu menghakimi sesamamu supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa, Dek? Setiap orang beda karakter, ya, beda latar belakang, beda pendidikan, beda wawasan. Itu yang membuat dia menerjemahkan apa yang dia serap. Begitu loh. Aku mau tanya dulu kak, boleh kan kak? Tadi kakak bertanya 2 kali, aku bertanya sekali aja ya. Lebih mudah. Gini. Kasih Uniripa. Kakak AKBP, aku AKBP. Yes. Udah tahu aturan AKBP gimana kan? Nah, menurut kakak seorang gembala atau seorang pengkhotbah memikirkan duit apa enggak? Ada gembala perpuluhan banyak itu.
Maksud saya yang sebenarnya seharusnya pengembala atau tukang khotbah, pengkhotbah di gereja itu dia itu memikirkan duit apa enggak? Kenapa? Dia itu memikirkan duit apa enggak? Dia itu memikirkan duit apa enggak? Selama dia masih manusia, dia pasti akan memikirkan uang. Tetapi memang kita juga di gereja kan ada Tunggu dulu, persilahan Kakak. untuk membersihkan, tunggu dulu, maintenance Kakak. gedung kan. Itu kan namanya pembelaan loh kakak, pembelaan. Aku nggak minta pembelaan, aku minta secara logika kakak. Tadi kakak ngomong logika. Butuh Menurut uang. kakak yang seharusnya pengkhotbah atau seperti aku bilang lah dulu aslinya pendeta-pendeta ini lah memikirkan duit apa enggak? Karena dia manusia ya Yang sehat. duit. Iya. Jangan, itu pembelaan namanya kak. Yang seharusnya secara logika kakak, logika. Logika, memikirkan uang. Karena pekerjaan utamanya dia kan berkhotbah. Nggak mungkin dia berkhotbah mementingkan umat, tetapi dia nggak digaji juga kan omong kosong. Allah. Dia makan dari mana? Mengikuti kata ajaran Yesus. Dek, kan aku Lah, udah bilang, kok senyum, Kak? aku Kok udah senyum? bilang, pakai dan gunakan akal budimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, bukan berarti pendeta itu bukan pekerja sosial banget. Dia kan butuh untuk Lah, biaya ini- operasional, Akhir nih pemetaan gedung, terus. bayar AC di gereja, kamar mandi, Gini loh kak. dikelola keuangan gereja. Jadi justru karena itu kakak, saya mengatakan berarti pendeta pun tidak mengikuti ajaran Yesus. Kakak udah ngerti maksud aku kan? Mana ada tertulis ajaran Yesus tidak boleh? Kan dibilang, misalnya bayarlah. Kalau Tuhan Yesus itu kalau nggak salah ada ajarannya, misal bayarlah pajakmu kepada, kalau zaman dulu kan kaisar, kalau nggak salah apa gitu. Pokoknya kalau masalah itu sih Iya, ya. wajar deh, Enggak gitu wajar. kak, kata Yesus gini, kalau mau bayar pajak, pergilah sana memancing, nanti ikan pertama di dalam mulutnya itu ada uang dinar, terus baru dijadikan untuk bayar pajak. Tapi itu bayar pajak kak, bukan jemaat bayar ke pendeta kak, beda kali. Bukan. Yang dimaksud si Holong ini persepuluhan kak, kok bukan? Bayar pajak sama persepuluhan Tahu nggak, Kak? beda. Tunggu Bunda nih. Tahu nggak kak? Contoh kita nih gereja KBP. Nah, Yesus ngoluni tonduku doa perusa. Begitu masuk persembahan, kita ngasih persembahan 3 tempat. Udah? Dengar ya kak ya, pelan-pelan kita pelan-pelan. Dengar. Ada lagi iuran tahun, ada lagi ininya, ada untuk pusat, ada untuk resort. Ya toh? Ketika dijumlahkan, apalagi Riau ya, Riau. Ini Riau. Gaji terbesar nomor 2 pendeta di Riau di AKBP. Ya. Nah sebenarnya saya tidak mau mengungkapkan ini sebenarnya, cuma kakak mulai tadi mancing-mancing mulu. Oke. Sampai 100 sekian. Yang dulunya dia datang sini, contoh pendeta kami nih ya. Dia kenal aku nih. Mau nonton dia terserah lah. Yang dulunya datang di sini orangnya bekek-bekek kayak gitu, kayak orang-orang nggak ada kayak gitu. Sekarang udah punya acara ada 2 loh kak. Baru 2 tahun, enak kali ya jadi pendeta. Oke, ya. Sekarang udah Baru ketika bulan 12 ujung tahun, enak para sintua. Mengkira hasil hamulition dijual mak ya. Berbagi-bagi ada sampai 4 juta, 5 juta per orang. Enak kali betul. ya. Gitu. Tapi mereka itu disebut gembala Tuhan. Yang sebenarnya gembala Tuhan itu melakukan ajaran Tuhan tanpa mengharapkan apapun seperti ajaran Katolik pastor. Ya, kamu kan berbicara idealnya. Kita itu kan HKBP itu contohnya, itu kan organisasi, ada kepengurusannya. Bagaimana dia harus Loh, bukan Bang, maintenance jujur lah, Kak, ya. organisasi ini, Dengar dulu. menggaji para Jujur loh, ya. penasihatnya, menggaji pelayanan ke daerah-daerah. Kalau misalnya ada jemaat misalnya yang meninggal, siapa yang mengurusi? Ada jemaat yang sakit, itu kan semua butuh dikelola dengan Enak jelas. kali. Membangun Tahu gereja. ngomong, nggak Sekarang saya pas tanya ngomong sama kau. kamu, Holong.
membangun gereja ada AC-nya segala macam itu kan dari persembahan, Holo. Itu omongannya Dan nggak pas. Kamu bilang tanya tadi kau, Holo, mau melihat. kalau kau ke gereja berapa persembahanmu sekali ke gereja? Ku tanya kau. Kalau kau ke gereja Hah? berapa persembahanmu? Paling 5.000 atau 2.000 sekali ke gereja? Buset dah. Kami bak persembahan itu 20.000, 5.000 karena dia kan ada 4 itu. 5.000 ada 4 berarti 20.000. Kan nggak dipaksa. Memang nggak. Astaga Tuhan. Saya kalau Memang ke gereja cuma 5.000 cukup, dikasih pun disuruh lagi persembahan saya nggak kasih, walaupun saya ada uang cukup karena keikhlasan udah, dia nggak dipaksa. dengar dulu. Ini aku kalau kau gituin aku kubongkar semua nih ya. Dengar dulu ya. Pertama kali aku nggak benar itu ajaran mereka tuh ya. Ketika masuk gereja ya, mereka pakai jubah putih, pakai les merah tuh ya. Bawa Bible, kita bawa agenda ya. Masuk ke ruang parhobason katanya, ke ruang bilut. Udah merokok gini baru nanti doa bersama. Itu ruang bilut loh. Kita ngerti nggak kalau bahasa itu bilut bahasa Batak kan? Itu ruang bilut apa artinya bahasa ruang bilut? Berarti ruang suci mereka untuk mau khotbah dulu ya kan? Tapi rokok ngomongnya ini ono itu ajaran enggak? Itu enggak ada. Tahu di kampung atau kadang-kadang lingkungan masing-masing sama laki-laki kayak nggak ngerti aja kau, Holo. Banyak kali pula kau protes yang kayak gitu-gitu aja. Aku bawa lo gak Batak kita. Misalnya bapak-bapak ketemu sama teman yang rokok biasa lah itu aja kau ributkan lah. Tak masalah. Bukan masalah. Holong, kayaknya laki kakak ini pendeta kayaknya loh. Enggak. Kalau laki saya itu orang yang cuek. Bukan masalah bongkar-bongkarnya, Kak. Nggak suka ngomongin agama kalau suami saya. Beda sama saya bertolak belakang. Bukan Suami gini saya loh, Kak. tuh Bukan cuek habis. ada lagi nih, Kak. Itu tadi masalah itu ya. Masalah satu lagi, tapi ini aku cukup sampai ini aja ya. Ngomongin ini soalnya nggak enak juga loh. Cukup sampai ini aja. Dengar loh, Kakak. Ya ketika kita membuat perjamuan Roh Kudus, ya kan? Apa katanya? Inilah darahku, inilah dagingku, iya toh? Ya. Ya kan? Enak kita minta perjamuan Roh Kudus dengan niat suci, kita dihapuskan dari dosa, ya kan? Kita ke depan, kita tunduk. Nah, ketika sudah siap perjamuan kudus, kita pergi ke kanan, Kak. Di situ udah ada tersedia, masuk uang 10.000 minimal 20.000. Celuk. Ini perjamuan Roh Kudus dibeli dari Yesus atau gimana ceritanya? Tapi inilah darahku yang suci, inilah dagingku yang suci. Emang bisa kita beli itu darah Yesus sama daging Yesus? Kok ada di sana tempat duit dibuat? Itulah. Makanya itu, Kak, sejarah saya sekarang ini saya, Kak, berumur 36 tahun, ya. Saya itu nggak mau mengikuti perjamuan Roh Kudus karena menurut saya menambah dosa saya. Jadi begini, Holong. Kalau kamu merasa Dikasih begini, roti Holong. tipis, kasih anggur. Kalau kamu merasa liturgi namanya atau ibadah di sebuah gereja itu kurang cocok sama kamu, ya cobalah misalnya kamu lebih cocok mungkin dengan Katolik atau dengan GKPS. Tapi kan intinya selama masih Alkitab dan Yesus di situ sebagai yang kita imani, mungkin kamu nggak cocok aja dengan HKBP misalnya. Katolik. Kakakku, saya GKPS. nggak pernah menyalahin Alkitab. Islam pun tidak masalah, coba aja. Nggak ada masalah. Kakakku, Nah, dari bahasa kakak saya tanggap ya. Saya nggak pernah menyalahin namanya Alkitab atau ajaran Alkitab. Justru yang menyalahin ajaran Alkitab itu adalah seperti kita ini manusia-manusia ini. Kalau kita benar mengikuti ajaran kitab, kita nggak seperti ini. Ada debat diskusi seperti ini pasti nggak ada. Percaya nggak? jadi Justru gini karena ya. kita melanggar dari aturan dari ajaran itu, terjadilah seperti hal seperti sekarang nih. Holong begini loh, Holong. Ya, kalaupun misalnya di sekarang banyak apologet gini, baik dari saudara kita Muslim maupun saudara kita Kristen, itu kan ibarat kata tidak apa-apa, itu kan untuk saling mengenal juga, saling belajar juga, ya kan? Saling mematangkan pengetahuan juga, saling tidak masalah dong. Itu kan kekayaan apa ya berpikir kita. Gini loh, Kak. Kenapa harus menjadi Kita masalah? bilang mengajar, belajar.
Kita bilang mengajar belajar. Loh, semua orang Kak apologet Kristen itu dia kena tangkap kemarin Kak, kena penjara Kak. Hah? Itu mengajar, belajar. Yang ujung-ujungnya seperti itu Kak, saling tidak satu pemahaman, ujung-ujungnya kayak gitu. Enggak tahan emosi, karena kita banyak, apalagi udah katanya orang Batak, emosinya di luar jangkauan. Asal cepat ceplos, ujungnya apa? Ujung-ujungnya penistaan agama. Karena dia Makanya nggak tahu menjawab, ujungnya emosi. kan gini Holong. Nah, gini Holong. Kalau kamu melihat manusianya, jelas ya itu tidak mewakili. Makanya saya bilang kamu cukup baca firman Tuhan, cukup baca Alkitab. Tapi ketika kamu fokus melihat manusia itu kan kompleks. Setiap orang itu jangankan di luar keluarga kita. Aku nggak ada fokus melihat manusia. Hah? Aku itu nggak ada fokus melihat manusia. Aku fokus dengan ajaran Alkitab. Baru melihat manusia, kenapa melanggar? Nah, begini Holong, kan seperti yang saya bilang tadi. Kan kamu setuju nggak? Atau ada nggak yang kamu kritisi dari Alkitab? Atau ada nggak yang kamu benci dari kata-kata di Alkitab? Itu dulu kutanya. Nggak ada. Cukup, udah kamu cukup baca isi Alkitab, kamu jalankan sesuai kemampuanmu menyerap dan menerjemahkannya dalam hidupmu. Ketika kamu melihat ada orang yang pakai cuma satu tali ke gereja, mungkin memang daya cerna dia atau kemampuan dia, gitu ya. lingkungan dia. Walaupun contohnya saya lihat seperti Edis Tipi udah berbohong dengan isi Alkitab, saya diamin gitu. Enak banget. Edis TV berbohong, siapa itu? Edis TV berbohong dalam hal apa? Loh, berbohong dia loh Kak. Masa nggak sadar Kak? Berbohong apa siapa Edis TV itu? Kemarin dia mengatakan Yesus Tuhan. Aku masuk kamar dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Ayo. Jadi begini ya, Holong. Dalam iman Ya, kekristenan. gimana lagi ayo? Memang Dia Yesus Tuhan. itu holong tidak Tuhan. Satu kesimpulan besar saya jemput. Di Alkitab Ketika saya menonton dikatakan PT dia, Yesus itu Tuhan, Holong. katakan Yesus Tuhan. Ada di Alkitab Loh, tertulis. aku sendiri loh Kak naik ke komal dia. Saya tonton dia mengatakan Yesus Tuhan. Ketika saya naik, saya katakan Yesus itu tidak Tuhan. Dia ikut-ikutan. Yesus itu memang tidak Tuhan. Loh Kak, gini loh Kak. Saya itu orangnya gini loh Kak. Nah, Yang saya lihat tidak perlu saya lihatin. Yang saya ketahui tidak perlu saya sampaikan. Itu prinsip saya Kak. Tapi ketika saya udah dicentil, naik semua, apapun bisa saya debat lah Pak. gini Holong. Kau kan bilang kau jarang ke gereja, jarang baca Alkitab kan? Jelas-jelas di Alkitab tertulis Tuhan Yesus Kristus. Makanya sih mungkin saya di situ bilang Yesus Tuhan karena memang namanya juga Tuhan. Pertanyaannya loh Kak, ambil dulu kitabmu Kak. Tuhan atau Tuhan? Soalnya kalau di perjanjian lama Tuhan loh. Ya, Tuhan untuk Tuhan Yesus itu bisa dibilang Tuhan, bisa Tuhan dua-duanya. Ketika di perjanjian lama dia itu Tuhan, masuk ke perjanjian baru Tuhan. Ayo, siapa yang mengganti-ganti ayo? Di perjanjian lama Tuhan. Di perjanjian lama Tuhan. Tuhan Yesus belum ada, adanya firman. Oh, jadi dia begitu datang menggenapi semua jadi Tuhan gitu. Di perjanjian lama Yesus itu sebagai firman, di perjanjian baru dia menjadi Yesus. Firman yang menjadi daging, menjadi Yesus. Itulah kita itu Kak. Itulah yang selalu kita muter-muter apa segala macam. Bukan muter-muter, Udah kamunya aja yang ibarat kata bisa jadi mungkin kamu susah menerima debata gabe Tuhan Yesus. Kan ibu tahu kan Tuhan Yesus, ya ido kokolat Yesus, Tuhan Yesus ini nado kan? Tuhan Gini loh, Kak. Yesus di parbahan, au biru Itu lagu loh, Kak. biru nado. Kan ada Iya, itu lagunya, lagu. Tuhan Yesus. Itu lagu. Tuhan Yesus. Yesus gok di horohanku. Tahu loh Kak. Jadi Dengar dulu. Tuhan Itu Yesus, lagu kan? yang iya, gini loh. Itu lagu kan Kak. Yang menciptakan lagu itu siapa Kak? Yesus.
Pakai logika loh. Kakak bilang pakai logika kan? Tuhan Yesus. Dia kita juga ada Tuhan Yesus. Enggak gini loh. Itu kan lagu. Sekarang pertanyaannya yang menciptakan lagu itu siapa? Ya orang Kristen lah. Ya orang Kristen. Manusia apa enggak? Aku bisa bilang, Bapakku. Kalau udah dibilang orang Kristen ya manusia lah. Saya nggak bilang hewan Kristen, orang Kristen. Orang berarti manusia.